Ya Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Dan kali ini kita akan membahas seputar media sosial nih. Nah, seperti yang kita ketahui di era digital ini kan perkembangan media sosial itu luar biasa cepat ya. Dan kita pun sebagai penggunanya dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, tapi tak jarang juga kita sebagai pengguna media sosial kurang memanfaatkan media sosial itu dengan baik, sehingga kadang juga merugikan kita. Nah, untuk itu di saat ini tema podcast yang kita angkat yaitu penggunaan media sosial yang cerdas dan beretika. Dan saat ini sudah ada narasumber yang kita hadirkan, yaitu Ibu Maya Kainde, SHMAP. Iya, Halo Bu, apa kabar? kabar baik. Waduh, luar biasa. Nah, Ibu, ini pertama kali ke Tribun Manado? Pernah tahun 2019, tetapi belum seperti ini. Oh ya, Dia belum. masih manual waktu itu. Kalau Oke. sekarang luar biasa, good. Memang juga menjawab perkembangan juga Iya, ya, Bu? menjawab perkembangan yang sekarang serba digitalisasi. Ya, saya lihat perkembangannya luar biasa. Eh, Oke. Hebat. Nah, Ibu, mungkin sebelum kita bahas soal tema yaitu penggunaan media sosial yang cerdas dan beretika, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Maya untuk perkenalkan diri atau mungkin jejak karirnya Ibu Maya supaya Tribuner semakin mengenal Ibu. Ya, boleh. Makasih, Dek. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang pasti ketika saya ada di sini, saya merasa bangga, merasa tersanjung karena kami diberikan kesempatan oleh Tribun Manado untuk boleh hadir di sini untuk menyampaikan hal yang sangat penting kaitan bagaimana kita sebagai pengguna media sosial yang cerdas dan beretika. Yang pasti tidak dikenal tidak Iya, disayang. betul. Baik, saya narasumber saat ini saya Maya Marina Kainde, SHMAP. Saya saat ini dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, oleh Bapak Bupati Minahasa, Bapak Dr. Insinyur Riko Octavian Doring MSI, bersama Bapak Wakil Bupati Minahasa, Bapak Dr. Robi Dondo Kambei, SSIMM, dan Ibu Sekretaris Daerah, Ibu Dr. Linda Desi Watania. Saya sekarang dipercayakan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Belum 1 tahun. Oh, berarti dari 2022 ya, Bu? Iya, dari Oke. Oktober tahun lalu sampai saat ini. Oke, Bu. Nah, mungkin bisa langsung saja nih, Bu. Kita masuk ke, sebelum kita lebih jauh, kita mau cari tahu dulu, Bu. Kalau dari sebenarnya media sosial itu apa sih, Bu? Kalau dari pendapat Ibu Maya? Jadi sebelum saya masuk ke materi saya itu penggunaan media sosial yang cerdas dan beretika, mungkin ini saya back dulu ke kaitan tugas dan tanggung jawab saya. Oke. Nah, jadi sebelumnya memang saya sebelum ke Kepala Dinas Kominfo, saya Kepala Dinas Perhubungan. Oh iya. Di situ juga sangat identik dengan kaitan digitalisasi. Kaitan dengan di Dinas Perhubungan, sebelumnya juga saya Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Minahasa, dan sebelum juga sebagai Kepala Wilayah yang hampir 10 tahun. Waduh. Saya menjabat camat tinggal berapa bulan, 10 tahun waktu itu. Oh iya. Nah, jadi sebagai bekal juga ketika saya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa itu menjadi hal-hal yang sangat mereferensi, sehingga saya boleh dipercayakan ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Oke. Gitu. Iya, Bu, kalau dari mungkin ada bagaimana ya, Bu, perasaannya, maksudnya pas Ibu dari jenjang karirnya Ibu kemudian dipercayakan untuk jadi Kepala Dinas Kominfo Minahasa, itu mungkin ada perbedaan dalam gaya kepemimpinan Ibu atau seperti apa? Kalau dia dari Dinas Perhubungan ke Kominfo itu perbedaannya ada, tetapi tidak terlalu jauh. Kalau bedanya saja memang kalau di Dinas Perhubungan kita lebih ke lapangannya. Oke. Dan koordinasi tugas dengan kementerian. Begitu juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, di situ memang ada justru lebih luas lagi.
karena di situ kami menangani publish kegiatan pemerintah Kabupaten Minahasa, kami bagaimana pengembangan dunia digitalisasi. Di situ juga ada bagaimana pengembangan komunikasi kaitan hal ini dengan pers. Karena di Dinas Komunikasi dan Informatika itu kami di situ ada mitra kerja, itulah pers. Tribun ada di dalamnya sebagai media cetak dan media online yang ada di pemerintah Kabupaten Minahasa. Bahkan juga peningkatan jaringan-jaringan, peningkatan persandian yang santika, istilah kerennya itu yang santika, dan kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan bagaimana ada di dunia maya DP istilah saat ini, dan itu yang harus terang kembangkan karena dunia kan sekarang sementara kalau dulu manual, sekarang luar biasa perkembangannya, dan itu ada di komunikasi dan informatika. Berarti itu sudah terkait fungsinya ya Bu, ya, dari Dinas fungsinya di Kominfo. situ ada. Dia ceritanya sebagus apapun program bahkan realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi ketika tidak dipublish itu masyarakat tidak akan tahu. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan pembangunan, kaitan kesejahteraan umum yang ada dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, kalau tidak dipublish, masyarakat tidak akan tahu. Mau tahu bagaimana kalau tidak ada yang publish. Nah, itu fungsi publishnya itu ada di dunia pers, dunia komunikasi yang ada di menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Di dalamnya salah satu indikator yaitu penggunaan media sosial yang cerdas dan beretika. Itu salah satu. Iya. Oke. Nah Bu, mungkin bisa dikasih informasi nih Bu, sebenarnya media sosial itu apa sih, mungkin dari ciri-cirinya atau kan perbedaannya dengan media konvensional lainnya, atau seperti apa Bu? Iya. Kalau dia media sosial itu merupakan suatu media yang dipakai untuk kita bersosialisasi. Iya, media itu kan bukan cuma satu. Jadi kalau dulu itu dialog secara satu arah antara person bersama person, antara saya misalnya dengan siapa, langsung profilnya. Tapi sekarang dengan adanya media sosial berarti kita bersosialisasi satu sama lain itu dilakukan secara online. Jadi dilakukan secara online yang memungkinkan manusia itu saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu. Kalau lalu kan kita berinteraksi secara manual, mesti ketemu face to face, mata demi mata, baku haga bahasa Manado. Tapi ketika ada medsos, maka itu dengan ada, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia online, itu yang namanya, seperti itu pengertiannya. Kemudian dikatakan juga bahwa media online itu juga yang menduduki interaksi sosial. Jadi dalam hal ini interaksi sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Apa itu? Tapi hubungan sosial dalam hal ini berarti kita lebih menitik beratkan mengedukasi. Interaksi sosial yang di dalamnya media sosial itu mengandung unsur edukasi untuk kehidupan bermasyarakat. Orang pakai secara positif untuk media itu dalam interaksi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga kita media sosial itu juga dia menggunakan teknologi berbasis web. Jadi seperti saat ini ketika orang membuka satu akun, berarti kita pakai web kan di dalamnya itu. Jadi kalau tidak ada web berarti tidak bisa. Jadi dia web yang mengubah komunikasi itu menjadi suatu sarana interaktif yang seperti saya sudah sampaikan tadi. Jadi kalau media sosial itu bisa saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan di dalamnya juga mempunyai fungsi itu mendukung adanya demokratisasi pengetahuan dan informasi. Jadi dengan adanya media sosial dia bisa mendukung demokrasinya, pengetahuan dan informasi, yang di dalamnya dia mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Jadi macam kita boleh misalnya jadi pengguna pesan dan langsung orang yang kirim, orang yang buat. Kalau dulu cuman melalui manual, cuman surat. Dulu kan misalnya kita akan, tidak apa-apa kan ketika saya menjelaskan langsung jelaskan saja. Kalau juga ada sebentar untuk ruang tanya jawab bisa juga lebih ditekankan. Kalau dulu mungkin masih pakai surat-surat, pakai pulpen, pakai envelope kirim, tapi sekarang kan sudah masih ada juga seperti itu. Tetapi untuk lebih ke digitalisasinya sekarang lebih ke online, media online. Iya, lebih bisa kalau misalnya lalu
mau ke Manado saja mesti kirim Kirim surat, surat. mau ke Jakarta saja mesti. Ini kan tidak lagi. Sekarang sistem online bisa face to face, itu yang saya katakan tadi. Media online tidak membatasi, dia tidak ada lagi ruang dan waktu yang membahas. Semua Jadi serba free, semua serba. informasinya juga real time ya, Iya, Bu. real time. Kirim saat ini langsung masuk pada saat itu juga. Dan dia juga nanti media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet atau teknologi web. Dan media sosial itu juga berfungsi untuk mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Nah, itu yang media yang saya katakan tadi. Ke dalam praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens. Itu masuk juga dalam fungsi media sosial. Oke, itu sudah dari fungsinya ya. Iya, Mungkin Bu, dia kalau fungsinya sangat kompleks sekali sangat memang. kompleks sekali. Iya. Dan mungkin dari fungsi tersebut mungkin ada dari pengguna media sosial yang kurang bijak juga dalam menggunakannya, sehingga tidak memanfaatkan dengan baik ya Bu, tentang media sosial ini. Nah, kalau manfaat dari media sosial sebenarnya apa sih Bu? Kalau manfaat media sosial, saya juga akan jelaskan secara detail. Ya, saya rasa juga masyarakat yang saat ini menggunakan usernya media sosial tahu apa manfaatnya. Tanpa juga saya sampaikan atau saya jelaskan, pasti tahu apa kok. Contohnya juga ketika saat ini perlu apa-apa, semua serba media sosial. Dalam kehidupan masyarakat itu secara kompleks semua ketergantungan ada di secara media sosial. Tetapi bisa juga jadi manfaat media sosial secara bakunya dia merupakan semakin memperluas lingkar pertemanan. Dalam arti bahwa dalam dunia pertemanan, jadi di situ kita bisa bertemu dan berkenalan dengan orang, terutama kita yang bergabung dalam satu komunitas. Nah, dalam komunitas itu bisa juga berkaitan dengan komunitas dalam satu lingkup pekerjaan, hobi, bahkan juga dalam hal-hal yang menjadi minat kita semua. Itu yang boleh menjadi fungsi. Kemudian juga dengan adanya media sosial, masyarakat bahkan kita sekalian boleh mendapatkan informasi-informasi dalam hal knowledge atau ilmu pengetahuan yang baru. Di dalamnya mudah mencari tutorial atau materi terkait melalui media sosial. Sekarang kan mau perlu apa tinggal cari di Google, mau perlu apa cari di medsos. Nggak lagi seperti dulu, mesti mencari di mana, cari ini, cari itu. Tapi sekarang tinggal buka di media sosial pasti dapat. Dan spesialnya lagi, nanti dia juga bisa mendapatkan materi-materi tersebut tanpa membayar. Karena dia kan ketika orang bermedsos, orang ada web di dalam. Orang berarti ada istilah paket yang orang paketkan untuk sebatas mana orang mau pakai itu waktu kapan, itu kan tergantung orang sebagai pengguna. Dan itu juga bisa berguna untuk penunjang bisnis yang sedang kita geluti bersama, bisnis apapun. Itu memang sangat, apalagi sekarang bisnis online sekarang semakin luar biasa sekarang. Apalagi pas pandemi kemarin. Apalagi pas pandemi memang masyarakat nggak bisa beraktivitas secara langsung. Nah, medsos yang memegang peranan penting semua waktu itu. Bahkan sampai saat ini dia berkesinambungan masyarakat, adanya ketergantungan kepada dunia media sosial. Nah, jadi di situ media sosial menjadi salah satu platform itu untuk mempromosikan produk-produk yang orang akan jual. Ya kan, orang misalnya mau sampaikan ke masyarakat bisa melalui media sosial. Dia bisa berfungsi ke situ, dan banyak orang saat ini memasarkan DP usaha-usaha yang ada dalam walau little sedikit-sedikit, semakin besar bahkan semakin luas lagi melalui media sosial. Kita bisa gunakan itu melalui akun dari kita masing-masing yang webnya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk manfaat media sosial juga itu bisa memberi fungsi kaitan dengan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, dalam hal ini melalui sebaran informasi yang cepat. Kalau misalnya dulu orang mau cari sesuatu sangat sulit, tapi sekarang media sosial itu justru memegang peranan yang sangat penting untuk informasi-informasi yang sangat kita butuhkan. Misalnya media sosial bisa orang jadikan sarana untuk mencari ataupun memberikan bantuan bagi siapapun yang membutuhkan, dari donasi apapun hingga ke bantuan medis. Betul sekali. Memang ada kadang-kadang penggalangan dana secara online juga ya Bu, ada. Bisa, tapi kalau itu penggalangan dana, tapi bisa juga dari segi medis. Dulu DP contoh sekarang orang mau perlu ada sakit, perlu darah, cuman kasih saja. Aduh, begitu tinggal banyak
bagaimana respons masyarakat untuk membantu walaupun orang tidak ketemu secara langsung, Iya, betul. secara person. Tetapi ini dunia medsos yang masuk di dalamnya, tidak bertemu dari Facebook, tapi dunia medsos yang masuk. Ini namanya orang lebih ada dalam ceritanya dunia ini, dunia kita yang dulunya orang tidak bisa bayangkan, sekarang dunia ini orang bisa lihat seperti batang macis. Oh, gimana Itu ini? yang ada di Oke. handphone. Handphone iya. kita dulunya seperti batang macis. Orang bisa lihat dunia hanya di handphone. Nah, media sosialnya Jadi itu genggaman. ada di genggaman dengan orang hanya buka-buka media sosial. Asal betul media sosial terang gunakan untuk hal-hal yang positif, hal yang mengedukasi masyarakat. Oke, Bu. Jadi itu Nah, salah jadi satu itu ya, fungsi. Iya. manfaat yang memang kadang mungkin orang kurang menyadari ya, ternyata Iya. memang manfaat dari media sosial ini sangat banyak. Banyak sekali. Apapun orang boleh tuangkan, boleh aplikasikan ke media sosial. Seperti yang saya sampaikan, penting memang orang simpelnya saja. Ketika orang bermedsos itu kompensasi dananya kita itu ada. Kan dalam arti bahwa orang itu beli paketnya. Nah, ketika orang ada kompensasi anggaran dari pribadi, ya gunakanlah itu untuk kegunaannya orang. Minimal kegunaan pengembangan supaya yang saya sudah sampaikan tadi fungsinya untuk apa. Iya. Jadi difungsikanlah media sosial itu untuk membantu orang. Dimanfaatkan Jangan memfungsikan ke sebaik-baiknya ya, Bu. hal-hal yang negatif, Iya. yang nanti mengedukasi hal-hal yang tidak baik. Itu fungsi yang ada di media sosial. Nah, kalau dari mungkin kan ini sudah banyak ya model-modelnya ya. Nah, kalau media sosial sebenarnya yang ciri-ciri yang bisa Iya, kita kenali itu apa, Bu? Kalau media sosial itu ciri-cirinya bisa saja jadi dia media sosial itu bisa ciri-cirinya itu pesan yang disampaikan ke banyak orang melalui online. Jadi pesan itu disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi dia secara kolektif. Kalau lalu dulunya orang macam SMS ada, tapi itu sama dengan online. Tetapi dulunya kan kalau mau menyampaikan pesan, telepon ada, tetapi tidak secanggih sekarang. Sekarang kan kita bisa saja kita kirim untuk apa, tapi dia langsung secara Masif masif luas. langsung masuk satu kali. Iya, Gitu. Jadi itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan itu free, bebas. Tetapi tetap harus orang ke sistem kontrol itu harus ada. Sistem kontrol betul. kepada pengguna dari media sosial itu sendiri. Kemudian pesan yang disampaikan itu cenderung lebih cepat dibandingkan ke media lain. Dalam arti mungkin media apa misalnya, kalau media itu ya namanya media online. Online kan berarti dia langsung dia fly langsung ke alamat, ke address yang orang tuju. Kalau dulu orang cuma tulis surat, butuh waktu berbulan-bulan tulis surat antar ke kantor pos seperti itu dang. Tapi sekarang kagak tuh, dunia digitalisasi sudah semakin mempermudah segala aspek kehidupan dari masyarakat dari berbagai lini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Kemudian penerima pesan yang menentukan waktu. Jadi dalam waktu interaksi maksudnya saya mendapatkan pesan. Jadi kita nanti yang menentukan kapan interaksinya seperti apa. Iya, mau respon itu seperti apa tergantung dari penerima pesan itu sendiri. Jadi dari itu pengguna yang media sosial dari itu pengguna sendiri, media sosial. Oke. Kalau misalkan dari, kan ini juga banyak media sosialnya itu. Mungkin dari Tribuners juga kurang tahu nih, sudah menggunakan tapi kurang paham ini media sosial apa begitu. Iya. Kalau dari mungkin jenis-jenisnya itu ada pengelompokan atau seperti apa mungkin? Kalau jenis-jenis media sosial itu ya yang pasti sekarang sudah sangat banyak. Iya. Jadi di antaranya kita bisa juga sampaikan saat ini ada social networking itu adalah itu, kalau social network itu yang seperti Facebook. Oke, jadi sehari-hari sebenarnya sudah itu kita social gunakan network ya. itu yang terang gunakan. Kemudian ada Twitter dan LinkedIn, tapi kan yang memang lagi banyak yang pengguna adalah Facebook dan Twitter. Selanjutnya kalau media sharing network itu berupa Instagram. Oke, Itu media sosial, dia media sharing network itu YouTube, kemudian Instagram dan TikTok. Oke. Sekarang juga lagi bagus Iya, itu lagi sekarang happening. yang lagi top rame-ramenya. TikTok itu adalah media sharing sharing. network, YouTube, kemudian juga Instagram itu klasifikasi jenis media sosial. Kemudian selanjutnya discussion forums itu dia seperti Reddit, Kaskus dan forum-forum diskusi online. Jadi
Seperti ini Oke. diskusi online itu masuk dalam diskusi forum seperti ini, ruangan berdiskusi. Berdiskusi, Nah, ya. itu adalah masuk dalam jenis-jenis media sosial. Selanjutnya, social blogging network. Nah, social blogging network itu adalah Tumblr dan Medium. Itu untuk kalau itu konten, berupa konten. Kalau yang social blogging network itu Tumblr dan Medium itu konten-konten yang ada. Selanjutnya ada social audience network, ada Twitter Space, dan bisa mendengarkan konten yang disediakan oleh para kreator. Oke, Jadi jadi masyarakat sebenarnya boleh- banyak sekali ya, Iya, Bu. banyak. Jadi dia memang sudah sangat banyak jenis, tinggal masyarakat yang memilih mau yang mana, mau menggunakan yang mana. Yang penting tetap orang ada dalam satu inti bahwa tetap gunakanlah media sosial itu dengan beretika, dengan baik, dan sesuai fungsi, mengedukasi, fungsi. mengedukasi orang dan mengedukasi masyarakat yang ada. Memang ini media sosialnya sangat banyak. Kalau misalkan orang kurang Salah. paham Iya. dengan fungsinya, akhirnya salah menggunakan media sosial. Salah kan bisa berbahaya kalau orang salah mau pakai Nah, itu. itu dia, Bu. Nah, kalau begitu mungkin dari Ibu sendiri untuk dampak positif dan negatifnya yang yang ditemui di sekitar ketika menggunakan media sosial ini apa, Bu? Kalau untuk dampak positif media sosialnya itu orang boleh orang boleh tanpa juga saya sampaikan sebenarnya seperti yang saya sudah bisa sampaikan merasakan. tadi saya sudah sampaikan, dia bisa juga sama dengan fungsi. Jadi dia berfungsi, bagaimana manfaat dari kita bermedia sosial. Dia bukan media sosial kalau kita tidak gunakan. Iya. Kalau media sosial itu kan dia namanya dunia maya, bukan maya saya. Tapi itu berarti semua. Nanti yang akan membuat dia nyata itu adalah kita sebagai pengguna. Ketika orang menggunakan media sosial, maka dia menyatu dengan kita sebagai user yang menggunakan media sosial itu melalui web, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di jenis-jenis media sosial. Nah, dampak positif dari media sosial itu bisa memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Selanjutnya juga memperluas pergaulan, jarak, dan waktu yang saat ini ketika orang bermedia sosial dia nggak jadi lagi masalah. Teringat kalau lalu mau ketemu dengan saudara saja di Jakarta menyurat atau telepon sih ada, tetapi tidak ada yang video call. Sekarang memang di dunia kurang lihat bisa bertatapan muka bisa secara lihat virtual. seperti di kotak macis ini di handphone kita bisa video call saudara yang ada di mana, yang ada di misalnya di Belanda, di Inggris, di luar negeri. Jadi mendekatkan yang lebih jauh. mendekatkan yang jauh, tapi jangan menjauhkan yang dekat. Itu yang harus orang ingat. Jadi kemudian lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Lebih mudah dalam arti orang mengekspresikan secara free, orang mengekspresikan hal-hal yang positif yang ada dalam terampi kehidupan, orang boleh tuangkan di dalam media sosial. Dan penyebaran informasi itu dapat berlangsung secara cepat dengan biaya yang lebih murah, seperti yang saya sudah sampaikan, dengan tergantung ke pengguna dari media sosial itu. Kalau dia segi negatif itu juga banyak. Segi negatif itu udah banyak juga. Kalau itu apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Media sosial itu mendekatkan yang jauh. Tetapi orang harus ingat, menjauhkan orang yang justru sudah dekat dengan orang. Karena ada media sosial. Terkontrol kan pakai media sosial. Iya, karena kurang dengan media sosial ndak kerja, kurang ada yang medsos terus. Gunakanlah media sosial ini dengan sesuai kebutuhan kita. Ciptakan ruang dan waktu, karena memang media sosial tidak ada ruang dan waktu. Ketika orang pakai media sosial tanpa ada controlling dari kita sendiri, control by self, nah itu akan menguasai orang. Orang sudah bisa mau spacekan waktu yang cocok. Oh, ini waktu untuk medsos, ini waktu untuk bisa saja waktu untuk kita dengan keluarga itu tidak ada lagi. Nah, itulah. Menjauhkan yang ada di dekat, kurang lihat yang dari jauh, tapi yang dekat orang lupa ada di sebelah. Makanya ciptakanlah waktu yang baik, kalau boleh jam untuk bermedsos orang tentukan. Jam untuk keluarga, berarti orang jangan sementara tapi keluarga ada di samping. Ingat, komunikasi yang paling penting secara langsung bersama dengan keluarga. Selanjutnya interaksi secara tatap muka cenderung semakin minim, berkurang. seperti yang saya sampaikan, memang berkurang.
seperti kita saat ini ada saling berdampingan, saling tatap muka, tetapi tetap ada medsos di depan. Ini kan jadi jauh yang ada di depan, jadi semakin menurun untuk tingkat interaksi secara tatap muka langsung. Kemudian membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet secara untuk bermedia sosial. Selanjutnya juga bisa menimbulkan konflik antara masalah privasi dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Nah, ketika kita masuk di situ berarti sisi negatifnya yang muncul. Makanya tergantung kita sebagai pengguna media sosial, orang gunakan itu untuk seperti saya mengedukasi orang diri sendiri, mengedukasi masyarakat. Media sosial orang karena itu secara free orang gunakan tanpa melihat ruang dan waktu dia kalau orang pakai pagi nanti finish dia pagi lagi kalau orang tidak ada kontrol. Nah, di situ bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan karena orang juga kan punya waktu untuk menggunakan media sosial. Oke. Jadi Bu, mungkin dari meminta pandangannya Ibu sendiri, kalau misalkan perbedaannya dalam perkembangan ini, perbedaannya media sosial dengan media konvensional yang sebelum ada media sosial itu seperti apa? Kalau dia yang pasti namanya kan dunia ini semakin hari semakin berkembang. Kalau dulu secara konvensional kan dia cenderungnya ke hal-hal yang masih konvensi, masih secara konvensional, bukan berarti dulu itu tidak lagi macam tidak menggunakan hal yang elektronik. Tetapi ketika ada media sosial seperti yang saya sampaikan tadi, berarti itu semakin membantu orang keberadaan kehidupan. Kalau betul-betul memang orang menggunakan itu sebagaimana mestinya, sesuai dengan orang kebutuhan ketika orang memerlukan di media sosial ini. Tapi orang juga jangan meninggalkan yang konvensional. Karena ketika dia konvensional, dia berarti bersifat barang nyata. Maksudnya masih secara konvensional seperti dia boleh masih orang semakin juga tetapi tetap prioritaskan keberadaan secara person. Bertemu tatap muka, saling berbincang, saling berdiskusi, walaupun memang dunia medsosnya ada, tetapi dunia konvensional itu jangan orang tinggalkan. Tetap orang juga harus kedepankan hal-hal yang mempertemukan. Iya. Karena beda kita menjelaskan secara online daripada kita menjelaskan secara tatap muka. Itu yang dunia konvensi. Sekarang kecenderungan semakin kalau ada apa-apa tuangkan semua di media sosial. Iya. Padahal sebenarnya bisa ketemu dulu, bakudapa, bahasa Manado bakudapa, selesaikan dulu. Kalau misalnya ada hal yang perlu dibicarakan secara konvensional, secara bahasa nyatanya secara manual. Iya. Kalau dulu misalnya orang mau buat surat, ketik pakai mesin ketik. Sekarang kan tinggal komputer print. Kalau dulu kan mesin ketik, habis itu masih manual. Tapi orang jangan meninggalkan adanya hal-hal yang bersifat culture, budaya, atau bersifat untuk hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang di dalamnya ada proses pendidikan secara face to face, secara langsung. Jangan terlalu meninggalkan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sangat kalau media sosial itu secara semu, tetapi ketika orang ada di konvensi itu masih dalam kerangka orang ada hubungan secara langsung dengan baik dalam tugas maupun dalam kegiatan-kegiatan apapun yang mendukung orang keberadaan kehidupan sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Jadi memang sebenarnya media sosial dengan segala fungsi dan keunggulannya tetap saja ada keterbatasannya juga ya. Media sosial kalau dia misalnya bahasa sekarang mati strom. Nah, ketika dia mati selesai. Tapi ketika konvensional dia tetap ada. Iya. Coba misalnya satu waktu berapa jam saja dia mati, listrik padam, semua langsung lonely, sunyi senyap, langsung panik, aduh. Tapi ketika orang tidak meninggalkan orang budaya atau culture yang memang orang masih pertahankan, tetap orang pertahankan itu. Culture yang memang di situ ada orang hal-hal yang harus orang pertahankan, yang dari sisi konvensional tetap orang jaga. Tetap orang pakai dan jangan sampai meninggalkan orang budaya-budaya yang memang dari dulu ada. Karena dunia media sosial itu memang
Kalau nggak pertumbuhannya, terkontrol kalau juga tidak terkontrol, begitu juga untuk sampai kehidupan keluarga, anak-anak sekarang. So tidak ada lagi dunia bermain, semua orang tua tinggal bujun apa handphone, Iya. main handphone, padahal sebenarnya orang ruangkan waktu untuk bisa Bisa ada ada untuk aktivitas lain. tapi aktivitas bersama keluarga, aktivitas dengan teman-teman bermainnya, aktivitas dengan masyarakat yang ada di lingkungannya itu. Jadi memang kalau media sosial semua kontrol ada di torang kan Bu? Kontrol karena orang yang menggunakan, Yang menggunakan. dia onnya saja on ada di kita, offnya Iya. ada di kita. Jadi untuk media sosial itu dia orang mau ke online ada di kita, orang mau offline ada di kita. Jadi memang kontrolnya secara dominannya memang ke orang. Jadi mau rasakan manfaatnya torang pe Iya, kontrol karena sendiri. orang yang punya web itu, Iya betul. orang yang menggunakan itu. Jadi itu. Mungkin juga sedikit Bu ada pendapat kalau misalkan ada juga media sosial yang digunakan tidak bertanggung jawab ya, seperti misalkan tentang penyebaran hoaks, Oh, iya. kemudian juga pencemaran nama baik, atau kadang-kadang juga ada penipuan, atau mungkin juga yang lagi marak-maraknya tentang prostitusi online mungkin Bu. Nah, Minta kalau- pandangan sedikit. Kalau kaitan hal-hal yang negatif, dampak negatif dari media sosial itu, memang yang pasti itu kita di situ berkoordinasi bersama pihak-pihak berwajib. Tetapi saran kami, saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, kaitan hal-hal itu orang sangat berhati-hati. Seperti yang saya sampaikan, jadi gunakanlah media sosial itu dengan baik, cerdas beretik, cerdas untuk bermedia sosial, dan bagaimana orang menggunakan itu sebagaimana mesti. Jadi media sosial yang bagaimana orang dengan cerdas dan santun, dan menjaga orang keberadaan sebagai pengguna medsos itu sendiri. Jadi kaitan misalnya prostitusi online, itu memang marak. Kami pemerintah seperti saat ini, pemerintah Kabupaten Minahasa itu ada visi dan misi dari Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati, itu ROR RD itu ada di situ, semua ada di situ. Dia sudah tercakup di dalam bagaimana penjabaran tugas visi dan misi dari Bapak Bupati, ROR RD dalam Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera. Kami pemerintah Kabupaten Minahasa secara gamblang memang selalu mengedukasi masyarakat melalui media-media online yang ada. Baik itu media online untuk pers, ada hal-hal yang harus kami tegaskan kaitan mengedukasi masyarakat kaitan dengan bagaimana visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Minahasa, yang memang itu tujuan utamanya memajukan Minahasa dalam dunia ekonomi, budaya, berdaulat, adil dan sejahtera. Jadi memang fungsi dari Dinas Kominfo juga merumuskan kebijakan ya bersama Bupati Minahasa. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, kami itu ada macam tim yang nanti ada kegiatan apapun dari pemerintah Kabupaten Minahasa itu tetap ada, dan untuk bagaimana masyarakat itu mau tahu, semuanya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Memang dulunya komunikasi dan informatika sering disebut Infokom. Informasi dan komunikasi, tapi itu waktu dulu. Tapi sekarang dia sudah berbeda jauh sekali. Kalau sekarang dia sudah komunikasi dan informatika. Kenapa ada informatika? Karena sekarang kan dia sudah bersinergi dengan dunia media sosial, dengan digitalisasinya. Digitalisasi semua serba digitalisasi semua. Jadi dia pemerintah sudah sangat menjawab, merespon bagaimana perkembangan dari era yang saat ini, yang era digitalisasi saat ini. Oke, luar biasa sekali dah. Iya. Nah Bu, mungkin ada tips misalkan cara menggunakan media sosial yang cerdas dan santun seperti tema kita di hari ini, juga mungkin bagaimana menjaga privasi, karena memang di media sosial kadang-kadang tidak dijaga privasi secara tidak sadar, kita terlalu misalkan overshare sehingga kita tidak sadar membagikan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dibagikan, atau seperti apa Bu? Iya, betul sekali. Kalau dalam berdunia media sosial memang tips pengguna media sosial yang cerdas adalah bagaimana orang memfilterisasi orang pertemanan. Jadi memfilter, berarti orang sendiri yang tentukan mau suka berteman dengan siapa. Mau berteman yang baik tentu jadi baik, mau berteman yang tidak baik ya
tanggung sendiri. Tapi harus ada fungsi filterisasi, mau saring. Pilih kita suka berteman dengan ini, kita suka berteman dengan ini dalam kerangka untuk bersama torang menggunakan torang media sosial ini secara sama-sama ke yang positif. Itu tipsnya. Kemudian dia tidak asal menambahkan atau menerima pertemanan yang seperti saya nak sembarangan terima, mau tambah teman yang nanti akan berefek buruk ke dia. Jangan cuma lihat supaya banyak teman. Yang cuma lihat banyak teman, jangan banyak. Tapi minimal ketika orang akan menjadi user dari media sosial yang orang punya sendiri itu, orang sebagai pengguna, ya orang filter saja mau suka berteman seperti apa, orang sendiri yang tentukan. Selanjutnya juga bisa melindungi diri dari tindak-tindak kejahatan yang saat ini banyak sekali terjadi, penculikan, pemerasan yang kemudian itu berawal dari media sosial. Makanya bijak orang lihat, karena sekarang juga lagi marak ini memang yang retas-retas yang bagaimana mereka apa kaitan untuk itu. Tapi kalau hal itu orang berkoordinasi dengan Kominfo RI, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwajib kalau kaitan hal itu. Walaupun memang di bidang kami ada persandian. Di situ juga persandian kami berkoordinasi dengan statistik, kaitan dengan data-data, semua itu memang terlingkupi semua di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Kemudian juga dia pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Mungkin bertanya apa itu yang pasang identitas tapi tidak bersifat secara pribadi. Di sini bisa dalam arti bahwa dia nanti mempermudah orang lain untuk menemukan torang. Iya, betul. Jadi ketika torang pasang torang identitas asli namun tidak bersifat pribadi, orang mau cari petorang itu gampang dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ya di situ juga di media sosial orang nggak perlu berbagi nomor telepon dan informasi pribadi lainnya. Jangan di share di torang media media sosial. Ya. Karena bisa disalahgunakan juga ya, Bu. Karena dia nanti menghindari segala hal yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pasanglah foto profil yang sewajarnya. Jangan orang pasang. Ada kasus-kasus apa, Bu, sebelumnya? Karena kalau pasang bukan juga kasus, tetapi sering kok orang pasang foto profil yang tidak wajar ya, orang juga betul. Yang kena toh. Pasang juga foto profil yang bagaimana wajar-wajar. Yang wajar-wajar, jangan yang di luar kewajaran. Selanjutnya, sebelum orang membuat pikir dahulu sebelum status. Jadi betul. Ketika mungkin karena kemudahan, Bu. Jadi orang sonda pikir 2 kali mau bahas status karena ketika orang bahas status bahasanya orang di sini, apa yang terjadi saat itu? Coba orang buka orang misalnya Facebook. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Kan itu ada di situ, berarti apa yang orang pikirkan di situ, yang orang tuangkan ke situ. Betul. Alangkah baiknya ketika orang mau pikir dulu, apa Kang yang semuanya pikirkan dulu. Makanya di situ kan sebelum orang tuangkan, orang isi hati apa yang terjadi di situ, sudah ada peringatan, sudah warning di situ. Apakah yang Anda pikirkan? Berarti di situ memberikan ruang untuk orang berpikir apa yang akan orang taruh di situ. Berarti di situ taruhlah kegiatan apa orang, kasih tuh produk yang orang memberi manfaat untuk orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa fungsi dari media sosial dari segi keuntungan untuk kita. Jangan dari segi yang nanti membuat orang jadi ya tidak merasakan manfaatnya. Tidak manfaat dengan menggunakan di media sosial ini secara cerdas dan beretika. Kemudian dalam media sosial itu tipsnya juga orang jauhi itu perdebatan. Iya. Jauhi itu perdebatan. Memang tak jarang juga ada yang ada kan berdebat di media sosial. Ada baku marah, ada mungkin hal-hal yang terjadi dia tuangkan di media sosial. Nggak, jangan seperti itu. Kalau juga ada hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi, jangan tuangkan di media sosial. Ada mungkin yang akan bisa dipertemukan, misalnya bisa bercerita secara bisa diselesaikan dengan yang konvensional tadi. Gunakanlah ruang konvensional, jangan ruangkan media sosial. Jadi, karena ketika itu ingat, ketika orang salah itu nanti kena, ada pasalnya nanti. Ketika orang menyampaikan hal-hal yang buruk tentang orang di situ, itu kan ada efek hukumnya di situ. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita senangi, orang ajar di Facebook.
Berarti orang sudah menyampaikan hal yang tidak baik ke Facebook. Tetap Iya. hal itu sungguh tidak jangan orang gunakan. Itu orang gunakan aja secara beretika, secara cerdas seperti tema kita saat ini. Oke. Kita Iya. bermedia sosial dengan cerdas dan beretika. Betul sekali. Nah, Tribuners, tidak terasa Bu, kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang, kita juga dibatasi oleh waktu. iya. Mungkin juga nanti kita bisa bertemu lagi, Bu, berbincang-bincang, mungkin membahas tema lainnya juga. Iya, kami tunggu. Iya, Bu. Mungkin terakhir nih, Bu, ada pesan-pesan atau harapan ke depan seperti apa? Pesan-pesan kami pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam ini kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, mari gunakan media sosial ini dengan baik, dengan cerdas, dan memberikan hal-hal yang positif untuk kita semua. Gunakanlah itu yang akan membangun orang kepribadian semakin baik. Karena media sosial itu penggunanya adalah kita, berarti kita nanti yang menentukan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika akan melakukan atau misalnya ada interaksi dengan media sosial, yang tentukan itu kita sendiri. Iya, betul. Apa tadi, pikirkan dulu sebelum menyampaikan. Di situ sudah ada warning. Jadi gunakanlah media sosial ini secara baik, beretika, dan itu sungguh-sungguh memberikan hal-hal yang mengedukasi, mendidik untuk orang secara pribadi, tetapi juga untuk masyarakat luas. Oke. Jadi itu pesan kami. Baik, Bu. Iya. Sekali lagi terima kasih Terima untuk kasih Ibu banyak. Maya Kainde, Iya. SHMAP. SHMAP. Iya, Nanti ada betul. pantun terakhir. Oh, ada pantun dari Ibu. Iya. Silakan, Bu. Jadi beli buah ke pasar raya. Oke. Jangan lupa buah delima. Iya. Kalau berselancar di dunia maya, janganlah lupa tata krama. Asik. Mantap sekali, Bu. Terima Iya, kasih terima banyak, kasih Bu, untuk banyak. kehadirannya di hari Sama-sama. ini. Sangat luar biasa bincang-bincang kita di hari ini. Mungkin media sosial kita anggap remeh karena kemudahannya. Tapi sebenarnya kita harus sadar dampaknya itu sangat luas dan besar besar sekali. sekali. Untuk itu jangan lupa menggunakan media sosial secara cerdas dan tentunya beretika. Nah, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di hari ini. Kita bertemu lagi di Tribun Podcast lainnya dengan tema-tema yang menarik lainnya juga. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.